Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhal muslimun al-hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Segala keagungan kepunyaan Allah. Segala kemuliaan haknya Allah. Marilah kita bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 9, khatib baru saja kembali dari perjalanan, diperjalankan ke suatu negeri yang jauh, perbatasan antara Eropa dengan Asia. Negeri itu adalah negeri yang penduduknya 95% Islam. Pegunungan Kaukasus, di situ lembah api, di situ Nakhchivan. Nakhchivan, daerah di situ adalah daerah Nabi Nuh, tepatnya Nabi Nuh, dan di situ Laut Kaspia atau Danau Kaspia. Dan disitulah dilahirkan Syekh Maulana Malik Ibrahim yang membawa Islam ke Indonesia. Dan pada abad ke-7 Islam masuk. Di situ dibawa oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan terus ke Guangzhou, Cina, dan meninggal di sana. Penduduknya 90% Islam. Yang ingin khatib sampaikan, melihat dengan mata kepala sendiri, kita tidak menemukan masjid-masjid sebagaimana yang kita lihat di tempat kita hari ini. Hanya ada 2 masjid yang kita kunjungi. Satu masjid negara, yang satu masjid biru. Di masjid negaranya sendiri, kita tidak bisa salat tahiyatul masjid di situ. Kenapa? Karena pengurus-pengurus yang ada itu dia tidak tahu dengan salat. Ini masjid ini hanya untuk salat sekali setahun saja. Ketika kita pergi juga ke masjid biru, karpetnya sudah berdebu. Hanya ada 3-4 orang yang salat di situ ketika tidak terdengar azan. Kaum muslim, kita merenung di negeri yang seperti itu. Bersyukur kita di bumi Indonesia yang kita cintai. Di Sumatera Barat ada bahasa di kitabullah. Ketika hari ini yang ada di masjid ini, yang ada salat subuh di masjid, yang ada salat berjamaah di masjid, kita hitung orang-orang yang ada. Kita perkirakan 10 tahun lagi yang hari ini salat, 20 tahun lagi akan meninggal dunia. Ketika kita tidak waspadai kondisi ini, kita khawatir apa yang terjadi di Azerbaijan juga akan terjadi di Sumatera Barat. Masjid yang ada, Masjid Nurul Iman, Masjid Raya yang indah seperti itu, dan masjid-masjid yang lainnya, ini akan dilihat oleh cucu-cucu kita nanti. Inilah monumen-monumen. Ini kata kakek-kakekku dulu. Ini namanya masjid. Di situ orang namanya salat, tapi kita tidak tahu bagaimana salat itu. Ini akan terjadi juga seperti itu kaum muslim.
Jadi mari kita hidupkan cahaya Islam di bumi Minangkabau yang kita cintai. Memang begitu banyak ancaman hari ini dengan kemajuan teknologi, dengan kondisi dunia ini di telapak tangan kita dan anak-anak kita. Dalam kondisi kita juga tidak bisa melihat, memantau apa yang dilakukan oleh anak-anak kita. Mari kita isi semua ini dengan hal-hal yang positif. Mari kita nyinyir kepada anak-anak kita. Mari kita nyinyir kepada cucu-cucu kita. Mari kita nyinyir kepada anak buah kita. Di kantor-kantor, di tempat-tempat bekerja. Kalau kita khawatir akan apa yang terjadi, seperti yang kita lihat di tempat yang lain yang seperti itu. Kita kan negeri ini sudah menjadi negeri yang sekuler. Yang ancaman itu memang ada saat ini. Yang ancaman itu di hadapan mata kita hari ini, ketika tidak waspada terhadap semua ini. Kita kan negeri ini menjadi negeri yang liberal. Masyaallah muslimin rahimahullah. Berat memang perjuangan kita. Tapi ketika kita memang mau, telah berazam, telah bertekad bulat, faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau hari ini sarana yang ada, kita karena sosial media, kita berlomba-lomba sekarang, kita berjuang sekarang, berbenturan sekarang antara lambaian-lambaian tangan Rasulullah SAW dan lambaian-lambaian tangan setan yang masuk ke rumah-rumah kita, yang masuk ke telapak tangan kita dan anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Perlombaan itu akan ditentukan nanti siapa yang menang ketika masjid ini telah kosong oleh jemaah. Berarti mereka akan menang. Bagaimana kita memenangkan pertempuran ini kaum muslimin rahimakumullah? Mari mulai dari diri kita, dari keluarga kita, mari kita mulai. Banyak nilai-nilai positif yang ada di teknologi kita, yang ada di handphone kita, yang ada di laptop kita juga. Di tengah serangan yang begitu gencar, kita juga menyerang dengan gencarnya, dengan dakwah-dakwah yang sangat luar biasa, dengan guru-guru yang maha hebat. Tinggal bagaimana falhamaha fujuraha wa taqwa qad aflaha man dzakka wa qad khaba man dassa. Allah menyediakan dua jalan fujur, jalan kebaikan. Mana yang akan kau pilih? Apakah kau pilih jalan neraka atau surga? Apakah kau nanti tidak ingin didoakan oleh anak dan cucumu? Apakah engkau tadi tidak khawatir tidak ada lagi orang-orang yang akan mendoakan engkau setelah kau masuk ke dalam liang lahat? Pilihan ada pada kita hari ini, kaum muslimin rahimakumullah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kompetisi ini harus kita menangkan. Mari kita hidupkan cahaya nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikuti lambaian-lambaian tangan Rasulullah yang semula melambaikan tangannya kepada kita semua. Bayangkan ketika engkau berada di Mekah Mukarramah, ketika kau menangis-nangis di depan Ka'bah, ketika kau menangis-nangis di Raudah, ketika kau menangis-nangis di Arafah, hidupkan kembali kaum muslimin. Karena kau lagi diuji, apakah mengikuti lambaian tangan setan atau lambaian tangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu setiap saat ingin kita mendekat. Mari kata Rasulullah kepada kita. Rasulullah sedih kepada kita, rindu agar kita juga berkumpul bersama beliau nanti dalam jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau begitu cinta kepada kita semua. Setelah beliau di Sidratul Muntaha, di depannya ada surga, beliau tidak mau masuk surga karena ingat kepada kita semua. Beliau bawa kunci begitu surga. Iftahul jannah, salat 5 waktu yang hari ini kita kerjakan. Dan di akhir hayat hidup beliau juga umatku.
Masyaallah muslim. Sekali lagi, bayangkan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan. Siapa yang akan mendoakan? Siapa lagi kaum muslim? Kalau bukan anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Renungkan kaum muslimin. Fakta dunia lil albab.